Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat terlarang, bagian ke-40. Keinginan nikmat suami yang tertunda. Waktu berlibur di Bali sudah selesai. Belina pulang ke rumah orang tuanya, karena ada Cassandra. Meskipun, rasa kesal kepada adiknya itu masih ada. Malamnya, Cassandra iseng menelepon David. "Kak David, lagi apa?" tanya Cassandra setelah David menerima telepon. "Mau melihat berkas untuk besok karena akan ada rapat." Cassandra berjalan menuju ranjang, lalu duduk di tepi ranjang. "Aku ganggu ya, Kak?" "Ganggu tidak, ya." David tersenyum. "Kalau ganggu, ya sudah. Aku tutup teleponnya." "Memangnya, kamu ada perlu apa menelepon malam-malam seperti ini?" Gak ada perlu, sih." "Rindu ya, sama saya?" Cassandra membaringkan diri. "Iya. Aku kangen sama Kak David. Soalnya, Kak Belina masih marah gitu. Kalau ada Kak David, aku ada temennya buat ngeledek Kak Belina dan aku juga ada yang ngebelain." David tertawa kecil. "Kamu jangan meledeki dia terus. Nanti dia ngamuk lagi, saya yang disalahkan karena dituduh meracuni pikiranmu oleh Belina. Kapan-kapan Kak David main ke sini ya? Atau nanti kita jalan-jalan ke mall atau kafe gitu. Hanya berdua? Sama Kak Belina juga. Kalau berdua nanti Kak Belina cemburu." Cassandra tertawa. "Kalau berdua, nanti kamu malah jatuh cinta sama saya. Itu baru benar." "Emangnya, Kak David mau gitu dicintai sama aku?" Cassandra menutup wajah menggunakan bantal. "Jangankan sama kamu, sama semua wanita juga mau." David tertawa. "Ih, dasar playboy." Cassandra melemparkan bantal yang sebelumnya untuk menutupi wajahnya ke tepi ranjang. "Mentang-mentang ganteng dan punya segalanya jadi gitu. Nyebelin." "Kamu kenapa marah? Kak David mau nikah sama Kak Belina, tapi ternyata Kak David playboy. Hei, dengarkan dulu. Mau dicintai semua wanita bukan berarti saya juga akan mencintai semuanya. Kalau saya mencintai semuanya, baru kamu boleh kasih cap buruk kepada saya. Gitu ya, Kak?" Cassandra tertawa kecil. "Iya. Makanya, kamu jangan seperti kakakmu yang pemarah itu. Emangnya, Kak David gak suka sama perempuan pemarah ya? Emangnya, tipe istrinya Kak David yang gimana sih?" "Maaf, ya, saya mau melihat berkas untuk besok." "Selamat malam." Jawab dulu." David yang akan mengakhiri telepon, terpaksa harus menjawab pertanyaan Cassandra. Tiba-tiba, bayangan Elsa melintas di pikirannya. Wanita itulah yang membuat David merasa sulit untuk mencari penggantinya. "Jawab, Kak." David memijit pelipisnya. "Yang jelas, dia harus baik." "Sudah ya? Itu saja?" "Aku gak percaya. Kalau kamu di dekat saya, sudah saya cubit kamu." "Ayo, Kak. Kasih tahu aku." Cassandra mengerucutkan bibir. "Kenapa kamu terus bertanya tentang ini? Saya jadi curiga sama kamu. Jangan-jangan kamu mau mencoba mendekati saya ya? Ayo ngaku." Cassandra menggeleng cepat. "Iger. Aku ingin tahu saja. Saya tidak percaya." "Aku serius, Kak." "Iya, saya percaya." "Kalau begitu, sudah dulu ya?" "Iya deh." "Yang lagi sibuk." Cassandra mengakhiri telepon. David menggeleng, lalu meletakkan ponsel di meja. Wanita memang selalu begitu. Nindi menemui David di kamarnya. Sebelumnya, Nindi meminta David menginap di rumah kedua orang tuanya. Apalagi, Sigit sedang pergi ke Australia. "Ada apa, Mam?" David menatap sang ibu yang duduk di sampingnya. "Bagaimana hubunganmu dengan Belina? Mami perhatikan saat di villa, kamu lebih akrab dengan Cassandra." Nindi berkata pelan. "Kami baik-baik saja, Mi. Ya, memang aku lebih akrab dengan Cassandra. Karena dia orangnya mudah akrab, tidak seperti Belina yang terlihat masih malu-malu." David mencoba beralasan seperti itu agar sang ibu hatinya tetap merasa tenang.
Mengenai Belina yang marah saat kalian berenang itu, apakah benar dia cemburu? Nindi mengangkat kedua alis. Aku tidak tahu, Mi. David mencoba tertawa kecil. Meskipun, dia berpikir bahwa Belina marah bukan karena cemburu, tapi tidak ingin dia berdekatan dengan Cassandra. Kalau memang Belina cemburu, kamu harus jaga jarak dengan Cassandra. Mami khawatir, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di antara mereka. Nindi menggenggam tangan kanan David. Perang saudara, ipar adalah maut kayak di film itu, maksud Mami? Bisa dikatakan seperti itu. Kamu tahu sendiri, Cassandra sama cantiknya seperti Belina. Tangan kiri David menggenggam tangan sang ibu yang masih menggenggam tangan kanannya. Mami tenang saja. Aku dan Cassandra akrab karena kami memang suka bercanda. Aku juga menganggap dia seperti adik, tidak lebih, Mi. Mami tahu, bukan? Aku ingin punya adik, tapi Mami dan Papi tidak memberi adik. Mamimu ini sudah tidak muda lagi. Masa harus hamil lagi? Dulu, Mam. Bukan sekarang. Iya, yang sekarang harusnya hamil itu Belina. Hamil darah dagingmu. Nindi tersenyum. Ya ampun, Mami. Memangnya, aku laki macam apa? Menghamili wanita yang bukan istriku? David berdecak-decak seraya menggeleng pelan. Nindi tertawa kecil. Bukan begitu, sayang. Maksud Mami itu nanti kalau kalian sudah menikah. Memangnya, Mami sudah ingin menimang cucu? Sangat ingin. Mami sudah tidak sabar, sayang. Teman-teman Mami sudah menimang cucu, terkadang Mami merasa iri kepada mereka. Nindi menunduk. David memegang kedua lengan sang ibu. Doakan saja ya, Mi. Mami akan selalu mendoakan agar pernikahan kalian lancar dan segera dapat momongan. Nindi menatap David penuh harap seraya tersenyum. Maksud aku, doakan agar teman-temannya Mami bertambah cucunya. David tertawa kecil. Mami sedang berbicara serius, kamu malah bercanda. Nindi memalingkan muka. David mendekap sang ibu. Mami jangan marah. Maafkan aku ya, Mamiku sayang. Nindi melepaskan dekapannya David. Mau dimaafkan sama Mami? David mengangguk cepat. Kasih Mami cucu. David melebarkan mata. Lalu menelan saliva. Mi, sudah malam. Aku mau tidur, takut kesiangan besok. Mami juga tidur ya. Mami belum selesai bicara. Jangan begadang, Mam. Tidur ya. David tersenyum, sedangkan Nindi merasa sedikit kesal karena sang putra mencoba menghindari pembicaraan tentang cucu. Mas, besok aku ingin coba masak untuk bekal kamu ke kantor dan Kia ke sekolah. Edwin yang berbaring di samping Elsa seraya mendekap istrinya itu mengernyit heran. Tumben mau membuat bekal lagi, sayang? Karena aku ingin kalian tetap mengingatku melalui makanan yang aku masak dan bawakan untuk kalian. Meskipun kalian sedang jauh dariku. Elsa menatap sang suami seraya tersenyum. Ide bagus, sayang. Edwin mengecup kening Elsa. Kamu ingin dimasakin apa, Mas? Tanya Elsa setelah Edwin selesai mengecup keningnya. Apa saja. Karena kalau kamu yang masak, pasti rasanya enak. Elsa mencolek hidung Edwin. Gombal. Aku tidak bohong, sayang. Masakan kamu memang enak. Kalau kamu buka kedai atau usaha catering sepertinya akan banyak yang suka sama masakanmu. Masa sih, Mas? Iya, sayang. Masa aku bohong sih? Edwin mengeratkan dekapan. Elsa jadi teringat warung nasi milik Retno. Saat bekerja di sana, Elsa memang sempat belajar memasak. Berbagai macam resep masakan rumahan sudah diketahuinya. Mas, aku jadi tertarik punya usaha sampingan. Tapi, sayangnya aku sibuk dengan pekerjaan di kantor. Aku juga ingin punya usaha sampingan. Bahkan, pernah berbicara soal ini dengan David. Elsa melebarkan mata. Kapan, Mas? Apakah kalian sudah akrab? Waktu itu, David mengusulkan untuk usaha properti. Bahkan, dia mau memberikan dana juga. Tapi aku tolak. Aku merasa tidak enak kalau harus menerima dana itu.
Baiknya lelaki masa laluku, ungkap Elsa dengan nada manja, lalu tertawa kecil. Edwin menatap tajam Elsa. Kamu memujinya biasa saja. Tidak perlu sampai menyebut, lelaki masa lalu, dengan nada manja. Ya, memang dia lelaki masa laluku. Karena lelaki masa kini dan masa depanku itu hanya kamu, Mas. Edwin memalingkan muka. Masa? Elsa mendekap Edwin. Iya, Mas. Kamu tidak perlu marah ya. Dikecupnya pipi kanan Edwin cukup lama oleh Elsa. Edwin kembali menatap Elsa penuh harap. Aku tidak ingin kehilanganmu dan aku juga tidak ingin hatimu berpaling. Mata Elsa mengembun setelah mendengar perkataan suaminya itu. Bagi Elsa itu seperti mimpi, setelah sebelumnya Edwin memilih berpaling dan tidak memedulikan perasaan sang istri, hingga Elsa begitu takut kehilangan Edwin. Kini, suaminya pun merasakan yang sama. Setelah Edwin menyadari begitu berharganya Elsa, hingga dia semakin tidak ingin berpisah dengan sang istri. Kamu jangan menangis, sayang. Maaf ya, kalau aku marah tadi. Edwin menghapus air mata Elsa yang sudah tidak terbendung lagi. Aku menangis karena bahagia, Mas. Aku suka kalau kamu cemburu seperti tadi. Elsa tersenyum. Cemburu itu tidak enak, sayang. Edwin membelai kepala Elsa. Itu tahu. Jadi kamu ingin balas dendam? Tidak, Mas. Aku bukan pendendam. Iya, aku percaya. Kamu orang yang baik. Edwin mengecup kening Elsa. Kita bahas masalah usaha sampingan lagi ya, Mas. Itu yang masalah usaha properti, coba kamu jelaskan usul David waktu itu. Secara dia itu pengusaha, pasti lebih tahu. Edwin menjelaskan usul David saat itu tentang usaha properti. Elsa mendengarkan begitu baik. Sesekali, Elsa mengangguk-angguk. Itu ide bagus, Mas. Tapi, ya memang modalnya tidak sedikit. Itu dia masalahnya. Harga tanah di sini itu tidak murah. Tapi, aku ada tabungan untuk menambah modal, Mas. Setidaknya, kita bisa memulai membeli rumah bekas, lalu dikontrakkan. Atau direnovasi dulu untuk dijual lagi juga bagus itu. Edwin bergeming. Pikirannya menuju beberapa rumah bekas yang akan dijual yang terkadang dia lihat di sisi jalan. Kenapa diam saja, Mas? Elsa menyentuh pipi kiri Edwin. Aku setuju dengan idemu, sayang. Mata Elsa berbinar-binar. Lalu, untuk usaha catering. Kalau kamu sanggup membagi waktu, ya, silakan saja. Aku tidak akan melarang. Tapi, kalau nanti membuatmu kelelahan, lebih baik jangan dulu ya. Aku nurut saja apa kata kamu, Mas. Karena itu memang benar sih. Mungkin, kita perlu mencari-cari rumah bekas di internet. Kalau oke, kita cek langsung rumahnya dan temui pemiliknya. Bagaimana sayang? Elsa mengangguk. Oke. Edwin terus menatap Elsa. Pun sebaliknya. Rasa kantuk belum menyapa kedua mata mereka. Senyuman terus terukir di bibir mereka. Perlahan, tangan kiri Edwin mengusap perut Elsa. Sayang. Iya, Mas. Aku ingin memiliki putra. Apalagi, Kia sudah pantas untuk memiliki adik. Dari yang sebelumnya membicarakan ingin memiliki usaha sampingan, lalu sekarang membicarakan ingin memiliki putra. Kenapa jauh sekali perbedaan topik pembicaraannya ya, Mas? Elsa mengernyit. Aku serius, sayang. Kita sudah memiliki putri yang cantik, tapi belum memiliki putra yang tampan. Edwin mengerucutkan bibir. Kalau aku hamil, terus keluarnya anak perempuan. Bagaimana, Mas? Buat lagi. Sampai jadi anak laki-laki pokoknya. Elsa melebarkan mata dengan mulut sedikit menganga. Sontak, Edwin tertawa kecil. Tidak, sayang. Aku hanya bercanda. Ya, kalau memiliki anak perempuan lagi, ya, tidak apa-apa. Mungkin itu yang terbaik. Edwin tersenyum. Betul itu, Mas. Elsa tersenyum. Hatinya merasa lega karena Edwin sebelumnya hanya bercanda. Edwin merasa terpana dengan tatapan dan senyuman istrinya itu. Dibingkainya wajah sang istri dan perlahan Edwin mendekatkan wajah. Saat tepi mulut mereka akan beradu, tiba-tiba
Ah, Mama ah, Papa ah, teriak Kia. Sontak, Edwin dan Elsa terkejut mendengar teriakan putri mereka. Edwin segera duduk dengan wajah yang menggambarkan rasa panik. Pun dengan Elsa. Kia kenapa, Mas? Elsa mengernyit. Perasaannya begitu tidak menentu. Edwin menggeleng cepat. Aku tidak tahu sayang. Kamu ke kamarnya terlebih dulu ya, Mas. Aku akan mengenakan pakaian tidur yang lebih tertutup dulu. Edwin mengiyakan, lalu segera pergi ke kamar Kia dengan langkah cepat. Hatinya merasa tidak tenang karena khawatir terjadi hal buruk kepada sang putri. Mama ah, Papa ah, teriak Kia lebih keras dari sebelumnya. Edwin langsung masuk ke kamar Kia dan didapati putrinya itu masih memejamkan mata seraya berteriak. Napas Kia naik turun begitu cepat dan kepalanya terus menggeleng seolah sedang menolak sesuatu. Sayang, bangun sayang. Edwin membingkai wajah Kia. Mata Kia terbuka. Sigap, dia mendekap erat sang ayah seraya menangis. Papa, Kia takut. Tadi ada hantu di mimpi Kia. Edwin membelai lembut kepala sang putri. Tenang ya, sayang. Itu hanya mimpi. Elsa dan Ida tiba di kamar Kia. Elsa yang sudah memakai pakaian tidur model kimono lengan pendek dan panjangnya selutut, langsung mendekati Kia. Sayang, kamu kenapa? Mata Elsa melebar. Sayang, tolong ambilkan minum, pinta Edwin kepada Elsa. Sigap, Elsa mengambil minum di nakas. Lalu memberikan kepada Edwin. Minum dulu ya, pinta Edwin kepada Kia. Lalu meminumkan air itu. Edwin menyerahkan gelas yang masih berisi air setengahnya itu kepada Elsa untuk kembali diletakkan di nakas. Sudah merasa tenang, tanya Edwin kepada Kia. Kia menjawab dengan anggukan. Kamu mimpi buruk ya, sayang? Elsa membelai kepala Kia. Iya, Mam. Kia mimpi hantu yang ada di film horor yang tadi siang Kia tonton sama Sisil di rumahnya. Kia terkadang bermain di rumahnya Sisil yang terletak di sebelah kanan rumahnya. Sebenarnya, Sisil dan keluarganya baru 3 bulan tinggal di sana. Hanya saja, Kia sudah akrab dengan putri kedua tetangga barunya itu. Kamu nonton film horor? Tanya Edwin merasa tidak percaya. Iya, Pak. Kia sama Sisil penasaran sama hantunya. Seserem apa sih? Tapi, nontonnya gak lama-lama, kok. Sayang, kalian itu masih anak-anak. Kalau mau menonton, tontonlah film untuk anak-anak ya. Seperti Barbie atau film kartun yang mengedukasi, ujar Edwin seraya membelai kepala sang putri. Memangnya, Beinarti tidak melarang kalian ya? Tanya Elsa yang dahinya mengernyit. Beinarti lagi nyetrika Mam. Pas dengar Kia sama Sisil teriak gara-gara nonton film horor, Beinarti langsung nyuruh Kia dan Sisil ganti film Barbie. Ya sudah. Tidak perlu dibahas lagi. Yang penting, Kia dengarkan nasihat Papa tadi ya. Edwin mengecup kening Kia. Elsa menoleh ke Ida. Ida boleh kembali ke kamar, ya. Maaf, bila sudah terganggu tidurnya. Tidak apa-apa, Bu. Saya juga khawatir, makanya ke sini. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ida sedikit membungkuk, lalu pergi. Mama, Papa, boleh gak kalau Kia tidur di kamar Mama sama Papa? Kia melihat Elsa dan Edwin secara bergantian. Malam ini aja kok. Besok malam tidur di sini lagi. Boleh sayang, jawab Elsa dan Edwin bersamaan. Tapi kesananya harus digendong sama Papa. Manja ya, ledek Edwin. Lalu mencubit pelan kedua pipi Kia. Ih, Papa. Kia takut nanti tangan hantunya keluar dari lantai, terus narik kaki kayak di film itu. Apalagi, tangan hantunya berdarah dan kukunya panjang semua. Hih. Kia bergidik. Itu hanya film sayang. Jangan terlalu dipikirkan ya. Elsa mengusap lengan kanan Kia. Mama, tapi Papa harus gendong Kia. Kia gak mau kalau jalan. Kia terus menggeleng. Edwin hampir berjongkok. Ya sudah. Ayo Papa gendong. Mereka segera pergi setelah Kia berada di gendongan Edwin. Edwin berjalan lebih dulu dan Elsa di belakang. Papa, Kia gak berat, kan? Tanya Kia saat Edwin membuka pintu kamarnya. Tidak sayang.
Jadi, Kia boleh minta digendong lagi dong sama papa? Boleh sekali, cantikku, sayangku, putri pintarku. Edwin menurunkan Kia di ranjang. Kia berjingkrak. Asyik bisa digendong sama papa lagi. Makasih ya, Pak. Edwin naik ke ranjang. Ayo, tidur ya. Sudah malam. Kia berbaring di tengah. Elsa di sebelah kanannya dan Edwin di sebelah kirinya. Elsa dan Edwin mendekap Kia dan menyuruhnya segera tidur. Namun, mata Kia belum juga dipejamkan. Kia seneng kalau tidur di sini. Apalagi, dipeluk mama sama papa. Kia tersenyum seraya melihat kedua orang tuanya secara bergantian. Mama dan papa juga senang kalau kamu tidur di sini. Elsa mengecup pipi kanan Kia. Berarti, besok malam Kia boleh tidur di sini lagi dong. Katanya tidur di sini malam ini saja? Kenapa besok malam ingin tidur di sini lagi sayang? Edwin menatap heran sang putri. Katanya, mama sama papa senang kalau Kia tidur di sini? Jangan-jangan mama sama papa bohongin Kia. Bibir Kia mengerucut. Matanya mulai mengembun. Sigap, Kia mengucek kedua mata. Kenapa menangis, sayang? Mama sama papa senang kamu tidur di sini. Kami tidak berbohong. Elsa mengecup kepala Kia. Kalau bohong, dosa loh. Kia kembali mengerucutkan bibir. Elsa dan Edwin saling bertatapan. Lalu tersenyum kaku. Tuh kan, mama sama papa ngebohongin Kia. Mama sama papa gak seneng kalau Kia tidur di sini. Tangis Kia pecah. Edwin menggeleng cepat. Bukan begitu maksudnya sayang. Kenapa kamu malah menangis? Edwin menghapus air mata sang putri yang air matanya terus berderai. Kamu jangan salah paham ya. Kia boleh tidur di sini bersama mama dan papa. Tapi, kalau setiap hari, apakah Kia tidak malu? Karena Kia sudah sekolah, harus belajar mandiri. Salah satunya tidur sendiri. Edwin menjelaskan dengan nada pelan seraya membelai kepala Kia. Iya deh. Besok malam Kia tidur sendiri lagi. Anak pintar. Edwin mengecup pipi kiri Kia. Jangan sedih lagi ya, Kiaku. Kia tersenyum seraya mengangguk. Iya papa. Elsa dan Edwin bernapas lega karena Kia mau mengerti. Bukan maksud mereka tidak ingin tidur bersama Kia, hanya saja mereka butuh privasi dan ingin Kia bisa mandiri. Dan terpenting, Elsa dan Edwin ingin membuat adik buat Kia. Kia memejamkan mata setelah membaca doa sebelum tidur. Tidur dalam dekapan kedua orang tuanya. Gagal deh, bisik Elsa. Edwin mengusap lengan kanan Elsa sebagai kode agar bisa sabar, karena ada yang harus ditunda. Elsa tersenyum karena mengerti maksud dari suaminya itu. Bersambung.